Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Rahmayani Hasibuan, NPM 19150030, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Tahukah kamu 7 layer OSI? Pada tahun 1977, tepatnya di Eropa, ISO mengeluarkan protokol yang bernama OSI atau Open System Internet agar semua bentuk produsen yang terkait jaringan dapat terhubung dengan cepat dan efisien. 7 layer OSI. Penomoran OSI ini dimulai dari layer yang paling bawah sampai dengan layer yang paling atas. Yang perlu kita ketahui yaitu ketika sebuah perangkat dalam jaringan komputer mengirimkan data ke perangkat lain dalam jaringan, maka data tersebut akan mengalir dari layer ke-7 ke layer pertama, kemudian akan ditransmisikan ke perangkat lain. Layer ke-7 yaitu application. Disinilah tempat kita semua berkumpul, yaitu penghubung antara aplikasi yang saling membutuhkan akses kepada sinyal jaringan. Dan disinilah yang menyampaikan kendala kepada sistem apabila kita mengalami kegagalan. Contohnya ketika kita mengalami live streaming, chatting WA, pengiriman pesan email, atau chatting messenger. Layer yang ke-6 yaitu layer presentation. Bisa kita katakan di layer presentation ini adalah layer yang paling mudah, yaitu hanya tempat mengubah format data menjadi format linear agar dapat melanjutkan pengiriman. Contohnya, ketika kita akan mengirim data, maka data tersebut harus terlebih dahulu diubah formatnya menjadi format linear. Layer yang kelima yaitu layer session. Disinilah tempat penentuan apakah sebuah koneksi akan tetap berjalan atau terpaksa dihentikan. Layer yang keempat yaitu transport. Di sini adalah terjadi tugasnya yaitu pemecah-mecahan data menjadi beberapa bagian, kemudian diberikan penomoran. Nah, penomoran ini tadi yang akan menjadi petunjuk apakah data tersebut telah utuh sampai atau harus kembali dikirim karena terjadi kesalahan atau terjadi data tersebut ada yang tertinggal saat di jalan. Layer yang ketiga yaitu layer network. Pada layer ini yaitu routing atau pendefinisian alamat IP serta pembuatan header pada paket yang akan dikirim. Contohnya, data tersebut akan diberikan akses mengenal di mana tujuan dan jalur mana yang harus dia lewati agar sampai pada tujuannya, serta tanda pengenal data tersebut kemana data itu akan dikirimkan. Layer kedua yaitu data link. Disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, repeater, atau switch yang terhubung dalam pengelompokan bit yang menjadi frame. Layer terakhir yaitu layer fisikal. Disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik, implan merah, atau sinyal radio maupun kabel fiber optik. Jadi pengaplikasian dari layer OSI ini dapat kita lihat pada program warnet, di mana data yang dikirimkan oleh penjaga warnet agar sampai ke komputer yang kita pakai. Data tersebut telah melakukan perjuangan begitu keras agar sampai ke komputer kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data yang kita kirimkan harus
diterjemahkan dahulu ke format tertentu, kemudian harus bisa melewati recension pemberian tugas tentang siapa, kemana, dan di mana data tersebut sampai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.